Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya selalu bilang selamat pagi, kenapa? Karena penting sekali untuk memulai segala sesuatu dengan semangat. Nah, salah satu materi dalam video mentoring kali ini adalah judulnya menarik sekali, yaitu menentukan target market. Menentukan target market. Banyak orang yang bertanya ke saya, Mas, gimana sih cara menentukan target market? Apakah yang saya jual sudah sesuai dengan yang saya promosikan? Apakah promosi yang saya tuju sudah sesuai dengan bahasa yang saya targetkan? Ataupun apakah produk yang saya jual sudah sesuai dengan peluang prospek saya atau tidak? Nah, pada dasarnya adalah kita harus tahu dulu kenapa sih menentukan target market itu penting. Kenapa menentukan target market penting? Simple. Ini target pembeli. Ini target pembeli. Oke. Ini adalah penjual. Penjual memiliki produk ya. Penjual memiliki produk. Oke. Kalau kita menjual dan nggak sesuai dengan target market si pembeli, maka simple begini atau begini. Nggak sesuai. Ujungnya apa sih? Ujungnya adalah nggak kesini. Ujungnya adalah nggak terjadi closing. Closing nggak ada. Kenapa nggak terjadi closing? Karena nggak sesuai dengan target market yang dia tuju. Produk yang kita jual nggak sesuai dengan yang kita tuju. Misalnya kita menjual web praktis, tujuannya adalah corporate, beda segmen. Kenapa? Corporate butuhnya custom yang harganya 20-30 juta. Malah jangan-jangan company nggak suka kalau harga webnya murah gitu, sejutaan, 2 jutaan, dia malah bingung, takutnya jangan-jangan ini Anda nipu apa enggak ya. Banyak orang nanya ke saya ketika kami jual web praktis ke corporate butuhnya custom. Yang kedua, dia maunya harganya yang mahal karena menurut mereka web itu mahal. Ini nggak sesuai dengan target market. Contoh, jual buku bisnis ke anak-anak mahasiswa, dan mahasiswa bukan pebisnis, nggak sesuai dengan target market. Ujungnya apa? Nggak terjadi closing. Kebayang ya? Kenapa ini penting? Saya ulangi, kenapa ini penting? Kalau kita mau closing, kalau mau terjadi transaksi, kita harus sesuai dengan target marketnya. Kita harus sesuai dengan kolamnya ada di mana. Kita harus sesuai dengan produk yang kita tawarkan dan apa yang mereka butuhkan itu klop. Itulah yang namanya target market sesuai. Menentukan target market yang sesuai. Yang kita tawarkan dengan yang orang yang akan beli klop. Kalau seandainya klop, ini terjadi closing. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Mas, saya sudah tahu alasannya seperti itu. Sekarang bagaimana menentukan target market? Teman-teman boleh catat, ada beberapa poin yang teman-teman harus lakukan untuk bisa menentukan target market. Yang pertama adalah pahami produk yang teman-teman jual. Pahami produk yang teman-teman jual ya. Nanti kalau teman-teman mau baca di buku Riset Ilmu Jualan ada. Ini materinya di buku Riset Ilmu Jualan. Intinya adalah teman-teman yang penting adalah praktek. Jadi nggak cuma baca. Pahami produk. Kenapa produk itu perlu dipahami? Satu, karakteristik produk. Karakteristik produk menentukan karakteristik pembeli. Saya ulangi, karakteristik produk menentukan karakteristik pembeli. Jadi kita harus tahu dulu nih produk yang kita jual. Kalau kita nggak tahu, kita nggak paham, kita seperti orang jualan kucing dalam karung. Nggak cuma orang beli kucing dalam karung, tapi ini orang jual kucing dalam karung. Belum baca bukunya, udah jualan. Belum pernah pakai web praktis, udah jualan. Belum pernah nyobain produknya, udah jualan. Artinya apa? Kita sebagai reseller, kalau nggak pernah tahu produk yang kita jual, kita juga nggak akan pernah tahu ini produknya cocok buat siapa. Nggak pernah tahu. Kebayang ya? Nah, artinya apa? Artinya adalah kalau teman-teman nggak paham produknya, teman-teman nggak akan bisa jual sesuai dengan target marketnya. Gimana dia paham? Satu, yang A tadi ya, yang B tadi tahu karakter produknya, pakai produknya. Bagaimana biar memahami produk? Tahu karakteristik produknya. Yang kedua, pakai produknya. Mau sampai berbusa-busa ngasih tahu orang kalau teman-teman nggak pernah pakai, bukan user, tetap nggak akan meyakinkan kok. Saya yakin orang jual web praktis begini kelebihannya begini, cara begini, tapi nggak pernah pakai, beda rasa jualannya. Kenapa? Karena Anda nggak pernah merasakan, Anda nggak pernah menggunakan. Jadi ketika kita ngasih tahu ke orang, ini pakai web praktis kelebihan ini, orang nggak akan dengar. Bayangin, sama kayak jualan buku. Kita bikin kuliah, ngambil kuliah WhatsApp dari Mas Hermas, saya sharing.
Pas gila ada orang yang japri nanya tentang isi bukunya, Mas udah pernah baca belum? Jawabannya belum pernah baca. Itu sedih banget. Kenapa? Karena simpelnya gini, konsumen akan yakin dengan produk kita kalau kita pun sudah merasakan, kita sudah menjadi orang yang mengkonsumsi produk tersebut. Oke? Bagaimana biar memahami produknya adalah pakai produknya, sehingga teman-teman bisa menguasai dan tahu kira-kira ini produknya untuk siapa. Nah, setelah paham produknya, kita mulai menentukan karakteristik. Kalau tadi ada karakteristik produknya, setelah itu kita menentukan karakteristik pembeli. Kalau bahasa kerennya, kalau di research, karena saya kebetulan kerja di marketing research, berbicara mengenai demografi. Untuk UKM nggak perlu ribet-ribet teman-teman, nggak perlu pusing-pusing, jangan riweh-riweh, simpel aja. Demografinya seperti apa? 1, usia, ini paling simpel. 2, jenis kelamin atau gender. 3, saya nggak masukin area ya, karena dalam konteks ini untuk bisnis online area tidak diplot-plotkan, karena pakai internet online itu kita bisa masuk kemana-mana. Yang ketiga adalah profesi. Yang keempat adalah status ekonomi. Oke, kebayang ya, kebayang. Saya akan kasih case. Ini biar saya singkatkan, biar kahannya bisa semua gender aja. Saya akan bikin case. Case yang pertama, kalau kita jualan hijab. Oke, usia berapa jualan hijab? Mungkin usianya bisa di angka 18 sampai, tergantung hijab yang lebih trendy atau hijabnya konteksnya untuk orang tua, misalnya 18 sampai 30 tahun. Gender pasti female. Profesi tergantung lagi hijabnya apa. Kalau profesinya umum ya berarti profesinya adalah bisa ibu rumah tangga atau profesional. Nah, status ekonomi tergantung dari pemahaman kita terhadap produk. Kalau range produknya adalah menengah, maka sektornya harus menengah. Kalau range produknya misalnya mahal, hijab syari'inya mahal, bahannya menggunakan bahan yang sangat eksklusif, menengah ke atas, maka kita bilang menengah ke atas. Simpelnya gini, kalau kita jual menengah ke atas, jangan jualan ke orang yang menengah ke bawah, nggak akan nyambung. Oke, itu kalau jualan hijab. Kalau kita jualan produk innovatif, misalnya, Mas, aku jualan praktis. Oke, siapa jualan praktis? Bukan anak SMA. Mahasiswa bisa nggak? Bisa, tapi jarang. Artinya apa? Artinya jangan jualan di seminar mahasiswa, seminar kampus, nggak akan ada closingnya. Misalnya jual web praktis ya, web praktis. Demografi praktis. Maka usia pengguna praktis setidaknya itu usianya di atas mahasiswa ya, 22 sampai 50 tahun. Bahkan banyak pengguna praktis juga banyak di atas 50 tahun. Artinya powerful kok di segmen usia ini. Usia 22 sampai 50 tahun. Pengguna praktis. Gender male female. Nah, profesi. Nah, profesi ini entrepreneur. Kalau temanya toko online. Kalau tema web yang kita jual adalah profesional, misalnya kan di web praktis itu kan ada tema web yang untuk dosen, untuk pekerja swasta, untuk yang personal trainer atau personal branding, maka segmennya bisa orang profesional. Status ekonomi buat web praktis, menengah ke bawah nggak bisa, menengah ke atas bisa, kalau tergantung paketnya. Di web praktis ada beberapa paket, ada paket premium lengkap, ada paket ultimate. Paket premium lengkap bikin sendiri webnya. Jadi kita sudah sediakan domain, hosting, kita sudah sediakan tema, klik, taruh, jadi. Ini untuk menengah. Ultimate, harganya di atas 2 jutaan. Tipikalnya adalah buat orang yang mau terima beres. Pokoknya dia mau praktis benar-benar, pokoknya barang-barang akut-akut yang penting langsung jadi. Nah, ini namanya menengah atas. Kebayang? Oke. Sekarang Mas, kalau jual buku gimana? Oke, contoh jual buku. Jangan jual buku dulu deh. Kalau misalnya kita punya produk fashion yang akan kita launching. Baju anak.
Usia mak-mak ya, mahmud lah, mama muda yang orang-orang masih punya baby, punya baju anak. Segmennya misalnya usianya 23 sampai 37 tahun misalnya. Nih, saya nggak salah aja ya. Mama masih mama muda ya. Gender ya pasti female. Kalau kita tujuin ke female, maka kita target marketnya adalah cari arisan ibu-ibu, kumpulan ibu-ibu, womanpreneur, ya. Profesi, nah ini ibu rumah tangga bisa, profesional bisa. Tapi biasanya ibu rumah tangga paling kenceng jualannya. Status ekonomi tergantung dari baju anak yang mau kita jual. Tapi rata-rata baju anak yang kita jual kebanyakan adalah menengah dan menengah atas. Kebayang ya? Ini kalau baju anak. Oke, menentukan target market lagi. Untuk yang aku jualan buku mas, buku etnovet. Oke, buku etnovet. Usia, kebanyakan usia adalah para entrepreneur muda. Entrepreneur muda tuh di range 18 sampai 40 tahun. Gender, male female. Nah, status ekonomi kebanyakan menengah. Oke, profesi pasti pebisnis atau calon pebisnis. Yang pasti segmennya adalah dia orang yang interest. Dia orang yang interest. Inilah yang dinamakan siapa calon pembeli kita. Kalau ini sudah kita tentukan, soalnya kalau ini sudah ditentukan, lalu apa yang harus kita lakukan berikutnya? Langkah berikutnya adalah kita sudah tahu siapa calon pembelinya. Kita sudah tahu siapa target marketnya. Biar klop dengan teknik promosinya, biar klop dengan jualan target market kita, maka kita harus menentukan jualannya ke siapa. Mulai cari pasar yang sesuai. Mulai cari pasar. Kalau kita jualan buku segmen entrepreneur, maka satu segmen pasarnya adalah entrepreneur. Carinya di mana? Di komunitas bisnis. Yang kedua, cari segmen media sosial yang banyak dipakai entrepreneur. Facebook, karena Facebook banyak banget. Facebook group apalagi. Bahkan kita bisa belusuan jualan di Facebook group. Ketemu di Facebook orang, kalau ada orang yang tertarik kita japri. Powerful, teknik belusuan. Kalau teman-teman baca buku diri sebelum juga jualan, ada teknik belusuan namanya. Yang ketiga, kalau ini adalah komunitas online-nya, yang ini komunitas offline-nya. Ketika apa komunitas offline berkumpul? Ketika seminar. Apalagi yang bisa kita lakukan? Target marketnya, cari grup WhatsApp atau grup-grup yang lain yang intinya kumpulan target market. Bagaimana dengan web praktis? Sama. Web praktis mirip-mirip dengan ini. Entrepreneur, komunitas online, Facebook group, intinya adalah segmennya para entrepreneur. Kebayang ya? Kalau poin satu tadi kita sudah tahu, paham dengan produknya. Yang kedua, kita memahami karakteristik pembelinya. Yang ketiga, kita sudah tahu siapa target marketnya. Yang keempat, ini dia, mulai jualan ke sini. Kebayang ya? Mulai ke jualan yang target marketnya cepat. Mulai jualan ke target marketnya yang sesuai. Jangan jualan ke target market yang nggak sesuai. Kalau teman-teman jualan ke segmen bukan entrepreneur, pasti closingnya rendah. Segmen orang-orang yang hahaha nggak jelas, yang dia nggak punya interest di bisnis, jualan buku, nggak akan closing. Jualan ke mahasiswa bisa, tapi typically closingnya rendah karena masuk belum itu sudah punya bisnis semua. Kalau teman-teman jualan praktis, jualan buku bisnis, masuk ke komunitas, masuk ke Facebook group, bikin WhatsApp group, belusuan ke mereka, dan yang penting ada jangan langsung jualan. Kalau di video mentoring berikut, di video mentoring di sebelum dan setelah dari ini adalah ada membangun peluang prospek. Oke, di sana teman-teman perlu belajar bagaimana caranya bisa memperbanyak calon pembeli.
Oke, kebayang ya? Judul menentukan target market ini akan menentukan bagaimana tingkat closing teman-teman. Semakin sesuai dengan target marketnya, maka semakin cepat teman-teman closing karena target marketnya sesuai dengan teman-teman yang teman-teman jual, sesuai dengan produk yang teman-teman jual. Kebayang ya? Jadi kalau mau jualan, Mas, aku jualan dari mana? Banyak orang yang tanya, udah gabung di Restored Novet. Aku mulai jualan dari mana? Mulai jualan dari target market yang sesuai. Jangan jualan dari target market yang nggak sesuai, ujung-ujungnya akan closing. Oke? Semoga materi ini bermanfaat. Praktekkan dan pastikan kolam yang kita cari di mana mereka berkumpul itu sesuai dengan ini, sesuai dengan karakteristik mereka. Pahami produk, pahami siapa yang beli, mulai cari tahu siapa yang akan cari beli, baru mulai jualan ke target market. Oke, semoga sesi video mentoring kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Pastikan target market yang Anda tuju sesuai dengan produk yang Anda jual. Oke, sekian, semoga bermanfaat.